Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Kita lanjutan dari podcast sebelumnya, dari podcast yang memang belum ada namanya. Terus teman-teman bisa kasih usulan untuk nama podcast kita ya. Ada kuisnya di IG. Nanti ada tulisannya IG-nya di bawah sini. Ya, gitu. Oke, saya host kemarin sama Mas Rangga, sekarang sama Mas Jabrik. Hari ini kita coba akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu, ya narasumber lah. Ikatan Muda, Ikatan Muda dari angkatan, nanti dia akan menyebutkan angkatan berapa ya. Oke, Mas David Nathanael Marpaung. Beri tepuk dulu. Sore Mas David. Sore Mas. Aduh. Oke Mas David. Mas David angkatan berapa sih? Saya angkatan 2014 Mas, 2014. 14. Ya, masih muda lah ya. Wah, masih muda banget sih. Selisihnya tipis saja sama saya. Berapa tuh Mas? Ya sekitar beda 20 tahun. Sekarang kegiatan hari-hari ngapain sih Mas David? Hari-hari sekarang ada kerjaan usaha kecil-kecilan aja sih Mas. Oh, kecil-kecilan ya. Usaha kecil-kecilan aja, ada teman-teman partner. Memang gitu ya, kalau orang yang besar loh usahanya kecil-kecilan. Kalau kecil kayak saya ini usahanya besar-besaran. Maksudnya tuh usahanya saking besarnya itu mencari usaha gitu. Iya. Oke Mas David. David, ada apa ini yang mau kita bahas hari ini kira-kira? Ya, yang ringan-ringan aja lah Mas. Ringan-ringan aja ya. Ya. Kita kasih kenal teman-teman Ikata yang baru-baru nih kayak saya nih, Ikata Muda kan. Sebagai Ikata Muda ini ngeliat Ikata tuh bagaimana sih gitu sekarang ini? Ceritanya dulu tuh Mas, dari waktu lulus lah, waktu pertama kali nggak begitu tahu Ikata lah ya kan. Ikata ya cuma tahu daftar Ikatan Naluri Tambang PN ya kan. Daftar, ya udahlah daftar aja gitu kan. Saat wisuda dulu, bukan wisuda, malam-malam pelepasan wisuda lah. Itu ingat banget daftar, otomatis Ikata. Setahu saya tuh kalau udah himpunan, lulus UPN, lulus dari kuliah, udah otomatis Ikata. Hanya waktu itu saya nggak begitu aktif ya kan, karena ya saya waktu itu masih kerja di site, jadi masih jauh-jauh lah. Hanya habis itu ikut Ikata gara-gara ada diajak Mas sama Mas Oki. Mas Oki ya. Mas Oki itu wakil ketua ya sekarang ya. Wakil ketua Ikata sekarang. Saya waktu itu kerja bareng Mas Oki satu perusahaan. Dari situ ngobrol-ngobrol Ikata baru terbentuk, saya diajak. Waktu itu masih nihil nih, apa sih Ikata dari luar ya, paling tahu Ikata, organisasi Ikatan Alumni. Cuma apa programnya belum tahu, namanya waktu itu diajak aja karena saya pikir ini bisa jadi potensi lah ke depannya, entah satu kekerabatan, pertemanan atau mungkin kerjaan, kita nggak tahu kan, ikut aja lah. Jadi Ikata itu sifatnya otomatis, kalau ada pendaftaran segala macam itu registrasi saja. Supaya kita ada database yang jelas di mana sih penyebaran Ikata di seluruh Indonesia, di mana aja. Gitu. Jadi ya buat teman-teman yang milenial ya, supaya tahu bahwa nggak ada tuh gimana sih caranya jadi anggota Ikata, otomatis. Jadi nggak perlu ada pertanyaan seperti itu lagi, cuma tinggal tanya, oh ya gimana untuk bisa aktif kita di organisasi Ikata. Di daerah kita punya banyak korwil, di daerah-daerah juga, jadi di Kaltim, di Kalsel, di Sulawesi gitu kan, di semua pulau ada. Nah, sama ini Mas, dulu tuh pernah tuh waktu kita administrasi tadi daftar, sebenarnya kita tuh dapat kayak karte A, nggak tahu ya semacam, tapi itu smart apa sih namanya, Imani lah, Imani. Memang itu dulu di kepengurusan sebelumnya kali Mas sebelumnya ya di kepengurusan Mas Pri sama Mas Yoko memang dibuat itu. Nah ya dulu kita dapat tuh, hanya banyak teman-teman ngira itulah KTA, jadi kalau itu hilang ataupun nggak dapat, memang waktu itu mungkin ada salah administrasi atau gimana, ada teman-teman yang nggak dapat, jadi merasa wah saya nggak dapat nih, berarti bukan anggota nih. Iya, saya nggak dapat Ikata, saya nggak lolos, bilang gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi saya kan hilang kartunya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya mau dibuat lagi silakan kontak ke sekretariat lah, ke pengurusan. Kalau kegiatan Ikata yang ditahu gitu, yang Mas David tahu, Mas Paung tahu nih. Wah, gitu.
selama ini Wah. apa sih dari awal waktu zaman kuliah? Misalnya waktu zaman kuliah tuh dengarnya Ikata kegiatannya apa sih? Paling sering dulu denger Ikata pulang kampus. Itu tuh dulu kalau nggak salah pernah. Jadi Ikata datang bikin SG, Stadium General. Oh ya ya. Yang sifatnya masih akademik lah. Hmm. Kasih datang seminar, SG. Paling dulu seingat saya, ini juga saya lulus sudah tahun 2019 soalnya Mas. Saya lupa ingat juga. Pokoknya yang paling sering itu akademik, Stadium General oleh Ikata, seminar. Mungkin itu sih yang paling sering saya dengar waktu kuliah ya. Tapi sempat ikut ini bantu. Setahu saya kan saya tuh lumayan aktif ya di kepengurusan dari mulai zaman Mas Pri, Mas Joko sampai sekarang Mas Catur. Ya beberapa kali pulang kampus ikut juga jadi panitia di sana. Dan itu teman-teman adik-adik mahasiswa itu sering bantu gitu, Iya. teman-teman himpunan. Terutama yang baru-baru masuk tuh yang masih fresh. pakai apa di sini slayer hitam tuh. Slayer hitam, Wah, HMTA. Rambutnya juga Bontos, belum bontos. gondrong. Gitu. Tapi sempat ya Mas David, kamu nggak ketemu sama saya 2014 itu acara ada di auditorium. Ada Mas, ya saya kan? ingat saya ada. Ya, Hanya waktu itu saya kemana saya lupa. lupa ya. Saya lupa. Ada teman-teman tuh waktu itu pada ikut ramein buat jadi panitia. Saya kemana waktu itu ya? Saya sibuk. Waktu Ikata kasih ada lab dapat software Micromind dulu Mas David. Kita itu semester 8 kalau nggak salah. Semester 8 ya. Pokoknya semester 7 apa semester 8 lah. Teman-teman saya yang jadi asisten Micromind pertamanya itulah ada. Oh Beberapa, iya, tapi udah di tingkat-tingkat 15 akhir ya. lah. Teman-teman 14 dan 15 itu dapat pelatihan lah. Saat pelatihan Jadi ya. asisten pembelajaran Micromind. Nah, itu bentuk salah satu bentuk bakti alumni terhadap kampusnya untuk kemajuan kampus. Memang pas kebetulan juga baru-barunya negeri ya. Jadi memang peralihan aset tuh agak ribet, tapi nggak apa-apa lah, betul. itu no problem lah. Betul. Gitu. Yang penting itu bisa dimanfaatkan sama kampus gitu kan. Adik-adik juga bisa mendapat ilmu lebih dengan adanya lab tersebut gitu. Betul. Kedepannya tuh pinginnya kayak mau gimana sih Ikata itu? Kalau saya Mas pribadi sebenarnya Ikata ini enak lah. Buat teman-teman yang belum aktif di Ikata mending ikut deh, karena saya tuh pengen Ikata tuh nanti bisa jadi wadah buat khususnya mungkin alumni lah kita ya, untuk ya setidaknya bangun koneksi lah, bangun terlepas kepentingan apa, setidaknya kita tambah temen lah, udah pasti enak tambah temen, nggak usah ujuk-ujuk kerjaan atau bisnis segala macam, penting tambah temen, tambah relasi aja dulu lah. Ya. Kayak saya nih waktu lulus ini belum kenal nih, baru kenal Mas Jabrik ini ya dari Ikata, Mas Rangga mana Mas Rangga? Ya. Rangga, ada Mas Maul, Mas Catur, Mas Oki segala macem. Dari Ikata, dari sini ya kita bisa ya ngobrol apa panjang lebar, kita nggak tahu kedepannya gimana kan. Betul. Hanya mungkin teman-teman yang masih muda ini 2014 kan karena masih decide ya kan Mas, yang kalau levelnya Mas Jabri kan udah top manajerial, mungkin udah di Jakarta, di kota-kota besar kan. Saya aminin Mas. Jadi teman-teman itu mau ikut tapi terbatas karena Vivo roster. Karena rosternya kan. Jadi aduh belum bisa, masih belum dapat cuti. Ntar pas ada cuti biasa mereka kan ke keluarganya. Ya itu sebenarnya diwajarkan, hanya cuma buat teman-teman yang ada waktu bolehlah ikut join Ikata. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, karena memang dulu gitu Mas, kita takut. Kayak kita ketemu angkatan saya 14, ketemu yang angkatan 2007 aja kayak aduh tegen, takut. Jadi penasaran nih, pasti zaman kuliahnya ada sesuatu ini. Ya enggak lah, karena kan memang Nanti di episode berikutnya saya coba karena kan itu, gap 7 tahun kayaknya rasa gitu tuh kayak jauh banget. Apalagi yang di Ikata, karena kita apa sih 2004, 2005, 2009. Bayangannya Ikata tuh istilahnya isinya senior. Iya, kayaknya gimana? Enggak teman-teman, asik. Terus kemarin kita golf turnamen itu Mas. Iya. Itu ya asik-asikan bareng lah kita tuh. Saya sama panitia-panitia yang lain ikut-ikut meramaikan lah. Dapat kenalan baru, dapat relasi baru, ada cewek-ceweknya juga. Nah, aser-aser. Ya cewek-cewek. Ya nah, cewek-ceweknya itu bisa juga di itu cewek-cewek tambah bukan sih? Bukan dong. Bukan ya. Harapan dari Mas David
untuk podcast kita ini apa sih? Nah, harapannya ya ini bisa jadi wadah yang baik lah Mas buat IKATA atau buat teman-teman himpunan juga nanti bisa menyalurkan aspirasi lah, atau mungkin mau jadi sarana komunikasi kan Ya, antara IKATA dengan dunia luar, IKATA dengan mahasiswa, IKATA dengan kampus. ya. Ya bisa jadi makin aktif kembali lah IKATA ini. Ini jadi bisa satu wadah, lagi podcast sekarang lagi ngetren juga kan. Oke, oke. Jadi pesannya sebenarnya mau dipesan gini. Yuk kita ramaikan sekretariat yuk, gitu Yuk, ya rame yuk. Paling enggak berawal dari sekretariat, kemudian kita ada ide-ide yang mulai dari kegiatan, mungkin bisa yang lain-lain yang lebih positif untuk baik itu kemajuan kita maupun kemajuan kita sama. Itu aja Mas David. Iya. Saya terima kasih loh Mas David sudah jauh-jauh dari Siap. Cipayung ya. Cipayung dekat lah. Ya, memang kalau sekarang ini musim-musim hujan memang harus siap-siap Cipayung Mas. Payung. Iya kan, Iya. sedia Cipayung sebelum Sebelum hujan. hujan. Oke, teman-teman, gitu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Apa? Viva Tambang. Mantap sekali. Ikata Tangguh. tangguh. Oke.